Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman saya yang ada di rumah maupun Ibu Nadia yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya saya doakan semoga Ibu dan teman-teman yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan virus yang sedang melanda kita semua ini segera Allah hilangkan dari muka bumi kita ini, dan kita juga bisa kembali belajar seperti biasa di dalam kelas seperti sedia kala. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting tentang apa yang telah kami diskusikan sebelumnya. Anggota dari kelompok 4 ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Regina Cahyani, dan yang akan menjelaskan yang kedua yaitu Hanika, dan yang ketiga ada Renuka Utari. Yang akan kami bahas dalam video singkat ini yaitu mengenai lingkungan basis data. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi perusahaan, mengadopsi suatu konsep basis data merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya basis data maka perusahaan bisa dengan baik mengelola data ataupun mengelola informasi yang ada di dalam perusahaannya. Menurut Hofer, itu ada 9 komponen utama basis data yang paling penting. Yang pertama yaitu adalah basis data itu sendiri. Basis data merupakan sebuah koleksi data yang saling terikat dan dapat dimanfaatkan bersama dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para pengguna yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah DBMS. DBMS ini seperti yang kita tahu dan mata kuliah kita juga ini, yaitu adalah Database Management System, yaitu merupakan suatu jembatan antara data yang tersimpan oleh pengguna. Jadi DBMS ini berfungsi untuk membuat, memelihara, dan menyediakan akses kepada basis data dan pengguna tadi. Yang ketiga adalah repositori. Repositori ini merupakan sentral semua deskripsi dan penjelasan rinci atas semua data yang ada dalam DBMS tadi. Biasanya repositori ini bentuk ya seperti format layar ataupun format dari laporan yang dihasilkan. Biasanya repositori ini lebih ditekankan untuk memperlancar komunikasi antar personel dan pihak pengembang. Yang keempat adalah program aplikasi, yaitu program komputer yang digunakan untuk membuat maupun memelihara basis data. Yang kelima adalah antarmuka pengguna. Biasanya ini adalah bahasa interaksi yang dibuat atau yang digunakan untuk mempermudah para pengguna dalam mengakses basis data tersebut. Jadi biasanya antarmuka pengguna ini bisa berbentuk bahasa atau menu-menu ataupun fasilitas lain yang sifatnya itu adalah memberikan interaksi atau memudahkan pihak pengguna untuk menggunakan suatu basis data tersebut. Yang keenam adalah data dan administrator basis data, yaitu adalah perorangan atau tim yang bertanggung jawab untuk semua atau keseluruhan dari basis data tadi. Dan biasanya administrator basis data ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam perancangan basis data sebelumnya. Jadi
administrator ini merupakan perancang dari basis data tersebut. Yang ketujuh yaitu Computer Aided Software Engineering atau CASE tool, yaitu adalah alat bantu untuk melakukan otomasi proses perancangan program basis data dan aplikasinya. Yang kedelapan adalah pengembang sistem, yaitu adalah perorangan atau tim yang bertugas sebagai penganalis maupun pemrogram sistem yang merancang program aplikasi baru. Dia adalah orang luar ya, biasanya pihak eksternal yang didatangkan oleh perusahaan untuk merancang suatu basis data. Jadi yang kesembilan yaitu pengguna akhir adalah satu orang atau lebih dari individu yang berasal dari perusahaan yang biasanya menggunakan program aplikasi yang biasanya pengguna akhir tadi dapat menambah, menghapus atau memodifikasi data. Jadi seperti yang kita ketahui di era sekarang ini basis data maupun program aplikasi itu sudah berkembang secara pesat ya. Jadi sangat memudahkan bagi pengguna akhir untuk mengaksesnya. Istilahnya itu bisa disebut dengan user friendly. Jadi walaupun kita ibaratkan seorang pengguna akhir itu bukan orang yang mahir dalam komputerisasi, tetapi sekarang ini dia bisa mengakses maupun menghapus ataupun membuat ataupun menambah dari data-data yang ada sebelumnya karena kecanggihan dan semakin berkembangnya aplikasi-aplikasi maupun basis data yang ada pada saat ini. Jadi setelah saya paparkan ada 9 komponen basis data yang paling utama tadi, jadi kita bisa simpulkan bahwa lingkungan basis data atau lingkungan DBMS adalah suatu sistem terpadu antara perangkat keras, perangkat lunak, dan para individu yang bekerja sama untuk memudahkan, menyimpan, pencarian, dan pengendalian sumber daya informasi dalam rangka meningkatkan produktivitas organisasi. Dan selanjutnya adalah kategori dalam aplikasi basis data. Kategori dalam aplikasi basis data ini terbagi atas 5, yaitu ada basis data pribadi, basis data workgroup, basis data departemen atau divisi, basis data perusahaan, dan basis data web enable. Yang pertama adalah basis data pribadi. Biasanya ini dirancang untuk satu orang dan yang mengaksesnya juga satu orang, dan biasanya ini berbentuk dan telah lama dikembangkan, yaitu seperti PC ya, laptop, komputer, dan sekarang bisa dikategorikan smartphone juga sebagai basis data pribadi. Karena smartphone sekarang atau HP zaman sekarang ini fungsinya tidak hanya untuk menerima atau menghubungi seseorang, tetapi juga dapat mengirim email, kemudian menyimpan data, kamera maupun browsing gitu ya. Jadi HP zaman sekarang ini sudah masuk ke dalam basis data pribadi. Jadi basis data pribadi ini biasanya itu merupakan aplikasi yang sederhana ya, karena menyimpan informasinya juga hanya orang tersebut yang membutuhkan gitu. Sebagai contoh, kita ilustrasikan ada satu orang sales yang bekerja di bagian perusahaan ya atau dealer. Jadi sales ini dibekali oleh perusahaan suatu sistem yang dapat suatu sistem atau aplikasi yang dapat menghitung atau menghitung, misalnya sales ini jualan mobil gitu ya. Jadi sales ini dibekali oleh perusahaan suatu aplikasi yang dapat menghitung jika dia DP sekian, angsuran sekian, berapa lama dia akan mengkredit.
di aplikasi itu udah ketahuan gitu, udah nampak semuanya. Jadi dia lebih gampang atau lebih mudah untuk memberikan informasi kepada para customernya gitu. Tetapi biasanya dalam basis data pribadi ini dapat kekurangan-kekurangan jika kita terapkan dalam perusahaan besar. Misalnya nih, kan tadi dia sales, dia sendiri yang punya akses untuk data-data customer tadi. Misalnya datanya dia mau beli mobil tadi ya, dia yang sendiri yang punya akses, dan jika suatu saat atau suatu hari dia nggak datang gitu kan, terus kemudian manajer ingin mengakses data tersebut, jadi sulit karena yang punya akses cuma dia. Itulah kelemahan dari basis data pribadi ini gitu ya. Jadi biasanya basis data pribadi ini tidak dianjurkan untuk perusahaan besar, biasanya lebih sering digunakan oleh perusahaan yang dibilang lebih kecil. Jadi dalam basis data pribadi ini biasanya ada beberapa keputusan penting yang perlu diambil dalam rangka mengembangkan basis data. Yang pertama, basis data tadi apakah harus dibeli dengan aplikasi yang baru, atau kita cukup mengembangkan aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, jika dikembangkan apakah perlu orang yang profesional atau hanya diperlukan oleh individu yang menggunakannya tadi ya, tergantung kebutuhan. Yang ketiga, data apa saja yang diperlukan oleh pengguna dan bagaimana seharusnya data tersebut dirancang. Yang keempat, produk DBMS komersial apakah yang harus digunakan untuk aplikasi. Dan yang kelima, bagaimana data disinkronkan dengan baik. Misalnya kalau misalnya dia misalnya perusahaan berkeputusan untuk membeli baru, jadi kan misalnya udah ada data yang lama nih, jadi itu tuh gimana cara menyinkronkannya dan siapa orang yang bertanggung jawab atas kebenaran data-data tersebut. Jadi mungkin itu ya basis data pribadi yang bisa saya jelaskan. Yang kedua adalah basis data workgroup. Workgroup ini biasanya tim kecil yang terisi maksimal itu ada 25 orang. Jadi misalnya di dalam perusahaan itu perusahaan menengah biasanya ya, ada terdiri dari 25 orang. Biasanya dia tuh menggunakan basis data workgroup. Basis data workgroup ini berfungsi untuk memperlancar tugas, makanya dia tuh dirancang untuk mendukung upaya kolaboratif para tim yang memerlukan informasi yang sejenis. Jika teman-teman lihat di tabel 2.2, yaitu maksudnya daftar perangkat lunak sebagai basis data workgroup, itu ada contohnya ya. Ini adalah perusahaan atau toko yang bergerak di bidang elektronik atau komputer. Jadi ini kan modul pembelian, modul penjualan itu adalah komponennya. Jadi dengan adanya data-data tersebut, dengan adanya basis data workgroup tersebut, jadi dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut sehingga para anggota kelompok dapat memanfaatkan untuk melacak status dan kondisi setiap modul yang sedang dalam pengembangan dan melakukan perubahan status dan kondisi modul sesuai dengan kemajuan proses. Jika dilihat dari gambar 2.3, itu dipusatkan dari LAN ya. LAN itu menghubungkan ke masing-masing anggota. Jadi datanya itu saling berhubungan dan setiap orang dapat mengakses. Beda dengan data pribadi tadi yang orang lain tidak bisa mengakses, hanya orang tersebut, siapa yang membuat, siapa yang menggunakan,
Jadi hanya dialah yang bisa mengakses data tersebut gitu. Jadi jika manajer memerlukan data yang dia pegang, maka kita harus mengkonfirmasi dari dia dulu gitu ya. Tidak bisa kita yang mengakses. Beda dengan workgroup ini. Orang satu timnya itu bisa mengakses semua. Jadi walaupun ada satu orang yang nggak datang atau gimana, yang lain bisa tetap dapat mengaksesnya gitu. Dengan basis data workgroup ini, pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti basis data pribadi. Jadi apakah aplikasinya harus dibeli atau dikembangkan yang sudah ada? Jika dikembangkan, itu harus dilakukan oleh orang yang profesional atau hanya perlu individu yang menggunakannya saja. Begitu selanjutnya ya. Jadi, tapi ada sejumlah pertanyaan yang harus ditambahkan terkait manajemen basis data, yaitu apakah desain basis data dapat dioptimalkan untuk berbagai kebutuhan atau bagaimana berbagai anggota menggunakan basis data secara bersamaan tanpa mengorbankan integritas dari basis data. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan basis data yang harus dioperasionalkan pada workstation dan yang berada di server. Mungkin segini penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Hanika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanika. Saya akan menjelaskan tentang basis data level departemen atau divisi. Basis data departemen atau divisi ini adalah basis data yang dirancang untuk mendukung berbagai fungsi kegiatan dari departemen atau divisi tertentu. Sebagai contoh, sebuah basis data dalam kepegawaian yang dirancang untuk melacak data karyawan terkait dengan riwayat pekerjaannya, keterampilan dan tugas yang pernah dilakukannya. Selanjutnya itu ada basis data perusahaan. Sebuah basis data perusahaan adalah basis data yang cakupannya adalah keseluruhan organisasi atau perusahaan, setidaknya jumlah departemen atau divisi. Selama 2 dekade terakhir ini, basis data perusahaan telah berevolusi sehingga membawa perusahaan pada tingkat aplikasi yang sifatnya terintegrasi dalam bentuk antara lain. Yang pertama itu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau disebutnya ERP, dan yang kedua implementasi data warehousing. Nah, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau disebut dengan ERP, sistem ini merupakan hasil evolusi dari perancang kebutuhan bahan MRP dan proses manufacturing. Menjadi sistem MRP ini yang dilengkapi dengan jadwal penjualan dan distribusi produk. Kemudian data warehouse, sebuah sistem ERP dengan data operasional perusahaan yang terbaru. Sementara data warehouse mengumpulkan data dari sejumlah basis data berbagai operasi termasuk basis data pribadi, workgroup, departemen dan ERP. Data warehouse menyediakan pengguna dengan peluang atau kesempatan untuk bekerja dengan data historis dalam rangka mengidentifikasi pola, tren, dan jawaban atas pertanyaan bisnis strategi lainnya. Contoh data warehouse perusahaan bisa dilihat di buku di gambar 2.4, di mana masing-masing unit usaha memiliki basis data terpisah untuk mendukung berbagai operasi di unit tersebut. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dalam konteks sebuah basis data perusahaan. Itu yang pertama, bagaimana data didistribusikan ke bagian lokasi dalam struktur perusahaan. Yang kedua, bagaimana organisasi mengembangkan dan mempertahankan standar terkait nama, definisi, dan isu yang terkait dengan Anda. Yang ketiga itu bagaimana organisasi mengembangkan dan mempertahankan standar terkait nama, definisi, dan isu-isu yang terkait dengan Anda. Nah, yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan sejumlah sistem dengan sukses, termasuk data warisan dari sistem sebelumnya yang diperlukan untuk dianalisis. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reneke Utari akan melanjutkan mengenai pembahasan kategori dalam aplikasi basis data, yaitu basis data yang web enable. Nah, basis data web enable ini adalah basis data yang dalam beroperasi mampu dijangkau melalui fasilitas internet, jaringan kelas dunia yang dengan mudah menghubungkan pengguna dari berbagai platform yang ada melalui antarmuka yang dikenal sebagai browser web. Internet kan saat ini telah diterima dan dimanfaatkan dalam dunia usaha dan telah menghasilkan perubahan yang sangat penting bagi para pengusaha kan melalui dari pemanfaatan internet ini. Kan pemanfaatan internet ini sebagai penyedia informasi juga bisa meningkatkan layanan terhadap pelanggan dan mampu untuk mengolah hubungan antar karyawan. Jika basis data itu sudah bersifat web enable, maka antarmuka web browser itu memungkinkan para pengguna untuk mengajukan pertanyaan yang unik dan lebih spesifik, dan pengguna akan menerima jawabannya itu berdasarkan informasi yang terkini. Nah, jawaban atas pertanyaan itu akan diterima secara otomatis, jadi tidak perlu harus melalui percakapan antar telepon dan menunggu operatornya itu manusia untuk menawarkan bantuan dan memberikan penjelasan atas pertanyaan yang mereka ajukan tadi. Pada tabel 2.2 yaitu ringkasan aplikasi basis data, kita kan mengetahui nih kategori aplikasi basis data itu kan terdapat 5, yaitu personal, workgroup, departemen atau divisi, enterprise, dan web enable. Nah, untuk tipe data personal ini jumlah penggunanya itu 1 orang. Nah, alat yang digunakan atau arsitekturnya itu desktop atau laptop atau PDA, dan ukuran jenis datanya itu megabyte. Untuk workgroup jumlah pengguna itu 5-25. Arsitekturnya itu client atau server dengan 2 tiers. Ukuran bisnis data itu mega sampai dengan gigabyte. Untuk tipe data departemen atau divisi, jumlah penggunanya itu 25-100. Dan arsitekturnya itu digunakan client atau servernya ini 3 tiers, yaitu ukuran bisnis yang dipakai itu adalah gigabyte. Nah, untuk tipe data enterprise, jumlah pengguna itu lebih dari 100. Nah, arsitektur atau client server yang digunakan itu adalah client server distributed atau parallel server. Nah, ukuran bisnis yang digunakan adalah giga sampai dengan terabytes. Dan untuk tipe data yang terakhir itu web enable, jumlah penggunanya itu di atas 1000. Arsitekturnya itu web atau application server. Ukuran bisnis datanya itu biasanya megabyte sampai gigabyte. Yang selanjutnya yaitu evolusi sistem basis data. Nah, sistem manajemen basis data ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an dan sampai saat ini masih terus berkembang. Tujuan umum yang mendorong pengembangan dan evolusi teknologi basis data itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan terhadap yaitu pertama, dicapainya independensi yang lebih luas antara program dan data sehingga mengurangi biaya pemeliharaan. Yang kedua, dikelolanya jenis dan struktur data yang semakin kompleks. Yang ketiga itu disediakannya akses yang lebih mudah dan cepat terhadap data bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang bahasa program, atau untuk pemahaman yang lebih rinci tentang bagaimana data itu disimpan dalam basis data. Dan yang keempat itu adalah disediakannya platform yang lebih kuat dalam rangka itu untuk mengakomodasi implementasi sistem pendukung keputusan. Evolusi teknologi basis data itu kita dapat lihat di gambar 2.5, yang mana pada tahun 1960-an itu ada yang namanya sistem pengolahan berkas. Nah, di sistem ini itu juga dicatat sebagai metode eksperimen dengan dikembangkan dan dibuktikan keberhasilan berbagai
konsep. Antara lain itu adalah dengan kemampuan DBSM mengelola data dalam volume yang sangat besar. Yang kedua itu adalah hierarki dan jaringan, di mana selama tahun 1970-an itu penggunaan sistem manajemen basis data sudah merambah dunia bisnis dan pemerintah. Pada saat itu pengembangan sistem basis data mengadopsi model arsitektur basis data generasi pertama, yaitu rasional, hierarki, dan jaringan, terutama untuk mengatasi struktur data yang semakin kompleks. Dari tiga pendekatan tersebut banyak diaplikasikan meskipun para administrator basis data mengeluhkan sulitnya melakukan akses terhadap data berdasarkan persyaratan tertentu secara langsung. Yang ketiga itu secara rasional, yaitu pengembangan model secara rasional dimulai pada dekade 1970-an dan dimaksudkan untuk mengatasi rumitnya pengelolaan data model hierarki dan jaringan. Dan yang terakhir itu adalah klien atau server, di mana dalam era basis data klien atau server ini komputer desktop atau laptop yang disebut klien digabungkan melalui jaringan ke server komputer yang berkemampuan tinggi yang akan menyalurkan sebagian kemampuannya kepada para klien sehingga klien mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih memuaskan.